Saya sudah mulai merekam suaranya dengan pergaduhan ya. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lihat share screen saya tentang silabus dulu ya. Sebenarnya sudah saya kirim, hanya mengingatkan kembali. Pertama, ini ada dua hal ya. Yang warna hijau ini adalah untuk teori, yang warna biru adalah untuk praktek. Nah, sekalian Anda sudah bisa lihat. Nah, saya sebenarnya tidak membacakan, hanya melihatkan hanya kepada Anda. Suaranya di mute, tadi sudah saya ingatkan, suara di lain. Jadi ini yang hijau ini teori semua, topiknya nanti ada di bab buku MacLeod yang putih itu, buku saktinya itu aja. Ya. Nah, jadi Anda tidak repot, kalau mau cari di pustaka juga ada. Nah, oke. Jadi ini topik-topiknya sudah saya buat semaksimal mungkin sesuai dengan buku. Ya. Ingat ceritanya masih ada yang simpel juga saya buat menjelaskan ini belum saya buat yang maksimal. Ya, tapi kira-kira seperti itu. Nah, lalu bukunya ini Raymond MacLeod, ya. Nanti itu yang teori. Yang praktek nanti juga silakan Anda baca. Dan harapan saya nanti kalau belajar teori Anda melihat presentasi saya dengan PowerPoint. Nah, lalu kalau untuk yang praktek itu Anda harus menyediakan fasilitas ini, Microsoft Office semuanya atau full, termasuk Visio nanti, ya, termasuk Notepad, termasuk browsingnya, apakah itu Chrome, ada Explorer dan lain, pokoknya banyak yang seperti itu. Oke, nah ini kira-kira. Lalu masalah penilaian sama dengan aturan dengan dosen lain dan apa saja, tentunya kita mengacu kepada peraturan akademik. Ya, ada bobot absen, ada bobot tugas, ada bobot UTS, ada bobot UAS, dan ada bobot praktikum nantinya juga. Nah, karena Anda banyak belajar mandiri, maka nilai tugas dan nilai praktikum lebih tinggi. Ya, karena kalau UTS saya hanya menilai 15%, kalau UAS hanya 20%. Nah, sisanya kepada tugas-tugas mandiri. Oke, itu untuk RPS dan teori dan praktek ya, bisa Anda paham dan lihat. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut dengan nanya materinya. Pak, mau nanya Pak. Nah, silakan. Untuk laptopnya atau komputernya ada standar khusus nggak Pak? Atau Ya, yang penting sudah bisa untuk multimedia. Karena kalau saya minta yang tinggi nanti Anda kewalahan juga. Nah, saya aja ini punya komputer juga core berapa itu, dual core juga masih bisa. Yang penting nanti ya pokoknya bisa dalam penggunaan itu, ya, dan bisa menangkap jaringan dan bisa menangkap kamera. Nah, itulah kira-kira, karena ini yang multimedia zaman sekarang. Oke, kalau seandainya tidak ada gimana Pak? Ya pandai-pandai Anda lah. Kalau saya suruh beli, duit nggak ada. Kalau jika tidak ada, ya saya minta Anda meminjam. Nah, minjamnya kemana Pak? Itu pandai-pandai Anda lah lagi. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak Pak. Ya, cukup. Nah, kalau cukup, saya akan stop share screen ini. Saya akan lihatkan presentasi saya lagi ya. Nah, presentasi saya dalam bentuk bahasa Sumatera Barat, mau tidak mau Anda harus menonton saja dulu, dengar cerita saya, kalau kurang nanti Anda baca di buku yang sudah saya tuntun. Judul buku kan ada di atas nih, MIS E8, ya, edisi 8, Raymond MacLeod Jr. and George Sells. Bukunya ada di pustaka kita kalau mau cari. Oke. Topiknya adalah pengantar sistem informasi berbasis komputer. Nah, itu pengantarnya. Jadi kita belajar SIM itu didasarkan kepada komputer semuanya. Di zaman sekarang pembelajaran tidak ada lagi yang didasarkan kepada mesin tik atau kebanyakan kepada manual.
Nah, kebanyakan sudah berbasis komputer. Nah, seperti Anda lihat, mau beli makanan sekarang sudah pakai gadget aja. Mau pesan hotel juga sudah pakai gadget. Ya, mau apa sekarang Anda sudah ke sana. Mau belanja juga sudah seperti itu. Nah, itulah semuanya sistem informasi sudah berbasis itu. Ya, bahkan di kampus juga Anda merasakan semuanya sudah tersaji dalam bentuk sebuah portal. Ya, portal akademik dan portal SIM yang Anda gunakan. Nah, itu semuanya sudah berbasis komputer. Ya, jadi sebenarnya sudah kita pakai, tetapi Anda tidak memahami kadangkala apa yang sudah kita pelajari. Nah, lalu lanjut. Kira-kira di dalam sistem informasi itu bagaimana kita nanti membuat informasi itu sebagai sumber daya yang lebih penting. Nah, kalau Anda di kampus nanti tentunya sumber daya yang sangat mendukung Anda atau yang vital bagi Anda, yang utama itu adalah web Unida, www.unida.ac.id. Nah, itu dia. Ya. Nah, selain dari itu apa? Pendukungnya lewat portal. Portalnya apa? SIM Unida.ac.id. Nah, termasuk yang lainnya. Jika Anda bayar uang kuliah, Anda ke bank. Ya, ke bank itu lewat sumber daya payment. Di bank sudah Anda tanya nomor BP Anda, nanti keluar tagihan Anda sekian. Nah, seperti itu, seperti penyajian informasi yang sudah siap guna. Nah, itu yang pendukung dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer. Lanjut. Nah, kita harus paham bahwa sistem informasi itu mempunyai sumber daya utama. Nah, apa sumber daya informasi yang merupakan sebagai sumber daya utama itu? Nah, dia nanti dibagi atas dua kategori pula, secara fisik dan secara konseptual. Nah, jika secara fisik kita akan melihat adanya ya, personal, yaitu orang, sumber daya manusia. Jadi peran manusia juga cukup penting. Hanya saja peran manusia itu menjalankan sistem yang sudah ada. Tetapi perlu Anda ingat, sistem yang ada itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh manusia. Jadi manusia itu sangat mempunyai peran yang sangat vital. Ya, sama aja dengan komputer. Komputer itu juga ada 3W-nya, hardware, software, firmware. Nah, di firmware itu yang menunjukkan itu sebagai personal di sana. Nah, jadi itu kalau kita lihat kepada sebuah penyajian komputernya. Nah, tetapi dalam penyajian sistem informasi bahwa personal ini yang di atas. Ya, jangan uang yang pertama, tapi personal adalah orang, sumber daya orang, SDM. Nah, selain dari itu, tentu kita menomorduakan material. Nah, material itu selain alat-alat mentah atau bahan baku, nah, itu perlu kita jaga dalam sebuah sistem informasi. Ya, tanpa itu juga tidak akan bisa jalan sebuah sistem. Nah, kemudian dari dua tadi, personal dan material, kita didukung atau dibantu dengan fasilitas energi juga. Nah, apalagi zaman sekarang. Kalau tidak ada Zoom, tidak ada yang lain-lainnya, tidak ada komputer, ini gimana cara kuliah nih? Tidak ada jaringan gimana? Tapi mungkin kuliah berbisi-bisi aja, tidak mungkin. Nah, di mana ketemunya lagi kalau tidak ada mesin yang menyampaikan. Jadi selain dari aplikasi, mesin perlu. Mesinnya apa sekarang? Komputer. Aplikasinya apa ya? Zoom. Media yang saya gunakan apa ya? PowerPoint. Nah, jadi ini yang harus Anda pahami dalam sebagai sumber daya fisik. Ya. Nah, jadi sudah 3. Nah, lalu yang keempat ada uang. Jangan uang nomor 1. Nah, tetapi untuk mendapatkan yang nomor 2 dan nomor 3, tentu kita perlu uang. Nah, inilah yang perlu kita siasati. Jangan uang dulu yang nomor 1, tetapi bagaimana mensiasat uang seperti ini. Ya. Nah, uang ya sebagai alat vital bagi Anda semuanya. Ya, jangan berbicara tanpa uang tidak bisa bergerak. Tidak juga. Selalu Anda harus bergerak dulu. Ya, tanpa mesin kita tidak bisa bergerak. Bisa Anda bergerak dengan personal. Jadi semuanya saling ketergantungan, tetapi menurut Anda jangan hanya tergantung kepada sesuatu saja. Ya, jangan hanya fokus dengan uang aja. Kita harus melibatkan unsur-unsur yang lebih penting juga. Oke, nah sudah 4. Nah yang kelima, tentunya dari yang 4 tadi kita perlu semacam
data. Nah, sekarang mana yang dulu data daripada informasi? Kita berangkat dari data, kita olah. Nah, mengolahnya siapa? Tentu ada orang dan ada mesin. Jadi kalau dalam proses komputer ada input, ada proses, ada output. Nah, output itu yang bernilai informasi. Ya, nah, ini yang perlu Anda jaga, bahwa dalam sebuah penyajian informasi perlu ada data dan ada proses sehingga menimbulkan sumber daya informasi atau energi yang kita butuhkan dalam suatu penggunaan alat lainnya. Oke. Nah, lanjut. Nah, lalu bagaimana kita memanage sumber daya tersebut? Nah, kita harus memperhatikan apa yang kita kelola, ya, apa yang kita jaga di dalam sebuah sistem. Nah, kalau kita tidak paham dengan sistem yang berjalan, maka nanti juga tujuan kita tidak akan tercapai. Ya, kemudian selain dari itu tadi, cure tadi, kita harus bisa menyajikan. Nah, apa yang kita kelola tadi, bagaimana menyajikannya? Ya, ya sama dengan apa di kampus ada, lalu bagaimana mau pengelolaannya, lalu apa yang kita sajikan lewat media kampus. Nah, itu. Oke. Lalu dari accurate dan prepare tadi, bagaimana pula kita memanage-nya sehingga sesuatu itu bisa kita gunakan yang maksimal. Ya, kita sudah punya komputer tapi tidak dimaksimalkan. Kita sudah punya HP tapi tidak dimaksimalkan. Hanya untuk chatting dan melihat informasi lewat Instagram dan Facebook saja. Nah, itu tidak mungkin. Ini perlu Anda maksimalkan apa yang adanya. Nah, kemudian setelah kita maksimalkan, bagaimana kita menempatkan sesuatu. Nah, nanti saya suruh buat tugas, cari tugas di internet, ternyata Anda main YouTube aja kebanyakan. Ya, jadi gunakanlah sesuatu yang bisa Anda tempatkan pada tempatnya. Jangan sekedar ibarat tadi saya juru cari Anda sibuk di YouTube, boleh-boleh aja YouTube, tapi YouTube pembelajaran. Nah, tempatkanlah sesuatu sesuai dengan kebutuhan Anda, itu kuncinya. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap sumber daya informasi. Nah, ini ditentukan oleh tingkat kompleksitas aktivitas bisnis yang sudah sangat maju. Apalagi zaman sekarang kebijaksanaan dunia sangat-sangat banyak sekali. Ya, kalau ini dilihat dari 5 ini, ada pengaruh ekonomi internasional, kompetisi persaingan dunia, tingkatnya teknologi, ini yang paling parah sekarang nih. Ya, nah ini kalau kita lihat gara-gara Menteri Gojek semuanya sudah seperti itu. Jangan-jangan nanti kampus tidak perlu lagi bangunan mewah. Nah, untuk apa? Dia pemeliharaan dan bangunan gedung cukup mahal kan? Jadi kalau kita lihat dalam Andalas nanti tidak perlu banyak-banyak gedung, cukup kuliahnya seperti ini aja. Nah, cuman sayangnya ada sedikit, kadang-kala ada juga respeknya kalau ketemu itu semangat belajar lebih tinggi. Kalau seperti ini saya tidak bisa melihat, yang bisa saya lihat hanya 4 ini. Ya, karena saya mempresentasikan. Nah, kadang-kala sudah dilihat dengan tetap muka juga masih ada yang lengah. Ini apalagi di belakang layar. Saya nggak tahu Anda perhatikan slide atau enggaknya. Ya, nah itu yang harus Anda pahami. Nah, kemudian ingat teknologi ini sangat-sangat cepat sekali perkembangannya. Ya, coba gara-gara COVID aja dulu lalu belajar langsung online. Wah, ini semua mahasiswa dan dosen disibukkan dengan bagaimana cara belajar online. Nah, kalau tidak tahu apa yang terjadi, ya baik media dan penggunaannya, termasuk jaringan dan segala macamnya, sampai saat sekarang juga menjadi masalah. Ini kalau ada yang pelosok tidak bisa menangkap jaringan. Ya, kalaupun ada kadang-kala putus-putus. Nah, ini dia masalahnya. Nah, jadi perlu Anda ingat bahwa zaman sekarang batas waktu yang sangat-sangat pendek, singkat salah-satunya. Ya, tanpa disadari Anda sudah hampir 1 tahun Anda dirumahkan. Ya. Nah, sekarang disambung lagi untuk tahun berikut. Apakah dirumahkan seterusnya? Nah, lalu kita karena dibatasi oleh masyarakat sosial ya. Nah, kalau kita tidak tunduk dengan aturan dunia, ya kita kena cekal pula, ini yang jadi masalah. Jadi ini segala sesuatunya yang harus Anda pahami dalam sebuah pengaruh sumber daya informasi yang sangat-sangat menarik di zaman sekarang.
Ya, apalagi zaman sekarang yang namanya hoax itu begitu banyak. Jadi itu Anda harus memahami juga. Nah, selain dari yang itu juga harus Anda perhatikan bagaimana nanti pengaruh dari komputer yang kapabilitasnya sangat-sangat ini, termasuk dari ukuran dan kecepatan. Tadi ada yang nanya apa ukuran komputer yang bisa dipakai. Nah, kalau zaman sekarang saya sebut sesuatu ini agak sulit, atau speknya saya minta agak sulit. Karena zaman pandemik ini ya situasi keuangan agak sulit juga. Ya, jadi ya pandai-pandai Anda lah kalau saya suruh. Yang jelas HP Android sudah bisa, merek apa saja nggak tahu, saya terserah. Kalau laptop ya silakan, yang penting sudah bisa multimedia. Merek apa, mau spek berapa, silakan, yang penting bisa. Yang gawatnya apa, enggak bisa sama sekali, ya itu yang jadi masalah. Jadi ini pengaruh dari ini tadi sangat-sangat tinggi. Di bagaimana kita mengelola manajemen informasi yang baik itu. Nah, ini juga pengaruh dari komputer tadi. Oke. Nah, lalu siapa saja pengguna sistem informasi itu? Nah, kita lihat di sini selain manajer, non-manajer, dan orang-orang yang terlibat dalam lingkungan perusahaan. Jika Anda bekerja, Anda sudah terlibat itu sebagai person. Ya. Nah, jadi bukan hanya pimpinan. Kalau di kampus bukan hanya rektor, tetapi selain rektor juga termasuk mahasiswa. Nah, itu orang-orang yang terlibat dalam sebuah pengguna sistem informasi. Oke, kalau kita lihat dari segi apa namanya nih, segi matriknya, pengaruh sumber daya informasi terhadap manajemen. Nah, ini Anda lihat. Jadi kalau yang strategi planning, level ini berada di lingkungan environmental. Untuk yang pengontrolan berada di tengah ini. Jadi ada yang kalau kita lihat dari segi warna, kalau di tengah itu sama. Kalau di atas ini lebih besar kepada yang strategiknya. Ya, sementara yang operational control, nah, yang warna hijau ini lebih kecil, kemudian ini internalnya lebih besar. Jadi ini tingkat employee ini yang banyak di sini. Nah, itu kira-kira. Lalu kalau kita lihat pengaruh ini lagi sumber daya informasi terhadap bentuk formnya. Nah, kalau dari segi bentuk formnya kita lebih cenderung melihat kepada ini. Kalau level planning ini pada ringkasannya. Nah, kalau bagian bawah sekali kita sebagai guru atau karyawan, nah ini yang paling rinci pekerjaannya. Jadi kalau si bos itu hanya berada dalam bentuk ringkasan yang sudah kita diketahuinya. Nah, kalau yang di tengah, yaitu pengontrolan. Nah, ini ya pengaruh sumber daya informasi terhadap manajemen. Oke, kita lanjut. Nah, manajer itu bisa menemukan di berbagai level pengaruh dari suatu perusahaannya. Nah, ini ada 5. Ini kita harus tidak lepas dari 5 ini kelanjutan materi kita nanti. Kalau kita lihat dari piramidnya, yang paling puncak ini semuanya membidang di bawah. Pokoknya di bawah semuanya ada 5. Nah, apa yang harus diperlukan di sini fungsinya? Nah, fungsi keuangan, fungsi SDM, fungsi layanan informasi, fungsi pemabrikan, dan fungsi pemasaran. Nah, 5 tungku sejarah ini nanti akan mempengaruhi bagaimana seorang manajer bisa menemukan area ini di dalam suatu perusahaannya. Oke, nanti setelah UTS kita akan membahas rincian ini masing-masingnya lagi. Nah, ini kalau kita lihat dari sebuah grafik, ya, menurut si file, ini pembagian-bagiannya. Ya, kalau di level strategik lebih besar planning. Nah, kalau di level manajemen lebih kebanyakan kepada organize. Kalau di tingkat operasional lebih besar kepada direct, pekerjaan langsung. Nah, itu level-level yang harus diperhatikan di dalam pekerjaan manajer menurut siapa ya fungsi si files. Oke, ada lagi menurut si Misberg. Nah, ini pakar-pakarnya. Nah, kalau menurut Misberg ada aturan-aturannya. Nah, aturannya apa? Kalau dari segi interpersonal rule, seorang manajer itu bersikap seperti ini, figurehead, leader, dan liaison. Dia seorang pemimpin dari sebuah
perusahaannya, ini menurut si Miss Bird. Nah, kalau kita pantau atau kita lihat dari segi aturan informasi, nah pekerjaan seorang manajer itu apa? Memotivasi dan mendesimati serta berbicara. Ya. Nah, kemudian dari segi keputusan, bagaimana aturannya? Nah, itu bagaimana kita menemukan entrepreneur, membagi atau menghandle sesuatu pekerjaan, atau mengalokasikan sumber daya, termasuk negosiasi. Nah, ini harus dipahami menurut si Miss Bird, ya. Ikut kita lihat kemampuan seorang manajer itu gimana. Jadi kalau seorang manajer dalam sebuah sistem informasi, dia harus bisa berkomunikasi. Berkomunikasi itu tidak good hanya in English-nya, tetapi juga bisa problem solving, memecahkan masalah. Jadi bukan hanya pintar komunikasi, tapi tidak bisa memecahkan masalah, sulit. Atau sebaliknya, hanya bisa memecahkan masalah, tapi tidak bisa komunikasi. Nah, ini dua hal yang harus dipunyai keahlian sebagai seorang manajemen. Ya. Nah, sehingga nanti dia bisa membantu pekerjaan spesialis informasi. Oke, itu kemampuannya yang harus dipahami, ya. Nah, berikut. Kalau kita lihat bagaimana pemecahan masalah informasi di dalam sebuah perusahaan, ini ada form-form yang harus diperhatikan. Nah, ada secara internal, ada secara eksternal. Nah, kalau secara internal, kita bisa menggunakan media tertulis. Kalau eksternal, bisa secara media oral. Ya, nah, ini mungkin ada yang sudah Anda paham ini. Membuat laporan komputer, non-komputer report, letter and memo, electric mail atau email, periodik, laporan berkala. Nah, semuanya sudah Anda lakukan. Nah, cuman penempatan pembelajaran Anda itu di mana. Nah, kemudian secara oral, kalau kita lihat schedule meeting, buat pertemuan. Nah, seperti sekarang schedule meeting orang lewat aplikasi Zoom dan lain segala macamnya. Atau ada yang di-unschedule-kan tanpa jadwal yang ditetapkan, ini rapi mendadak atau tidak istilahnya. Via telepon, sekarang via telepon orang sudah banyak menggunakan telepon WhatsApp ketimbang telepon yang Anda gunakan biasa. Nah, voicemail juga sudah banyak. Tur, karena COVID tidak ada orang tur lagi. Ya. Business mail, nah, di semuanya sudah kita lakukan. Nah, tujuan yang kedua ini adalah untuk pemecahan masalah informasi. Ya. Nah, kalau sekarang pemecahan masalah informasi orang lewat online. Jadi kita tidak perlu menuju sesuatu, ya online seperti kita ini kebanyakan. Malah untungnya dari luar negeri juga bisa. Kalau dulu enggak, kita harus pergi ke sana. Jadi ada untung ruginya, ya. Sekarang malah banyak penghematan. Nah, pemborosannya kepada paket internet saja. Ya, tapi juga HP juga cepat hancur karena hidup terus dan lama, ya. Karena saya juga merasakan ini satu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana analogi? Seorang manajer itu harus mempunyai ilmu pengetahuan yang bagaimana? Nah, ini. Jadi seorang manajer juga harus paham. Jangan nanti ada seorang manajer yang nak buah. Kenapa? Disuruh beli CPU, kiranya yang CPU itu mahal, padahal dia kasih kotaknya. Nah, kotaknya itu casing namanya itu. Jadi Anda harus tahu apa yang tentang komputer itu. Nah, begitu juga penyajian informasi. Ya, jangan terkecoh dengan istilah hoax lagi nantinya. Lalu apa bedanya dari yang kedua ini? Kalau komputer ya alatnya atau hardware-nya. Nah, sementara kalau kita lihat informasi apa, ini bisa dibawakan kepada aplikasi dan software. Jadi ini harus mempunyai bidang yang seperti ini juga, walaupun Anda tidak seorang sarjana komputer. Oke, saya lanjut. Ini ada sistem atau komponen sistem yang bisa Anda lihat dalam bentuk operasionalnya. Nah, ini dia tidak akan terlepas dari input, proses, atau transformasi dan output. Nah, di mana nanti dia akan kembali ke dalam mekanisme pengontrolan. Jika tidak selesai, dia langsung ke sini lagi, ke input lagi. Nah, lalu apa tujuan dari sebuah mekanisme pengontrolan? Nah, bentuk bagan alir seperti ini harus Anda pahami. Oke. Nah, ada juga sistem yang digunakan orang yaitu sistem lingkaran terbuka, open loop system. Nah, mana yang baik, tertutup atau terbuka? Nah, kalau bagusnya tentu yang terbuka. Jadi itu istilahnya transparan.
ya, input, proses, dan output. Jadi itu bedanya. Ini tadi yang close, ini yang open. Nah, jadi apa bedanya antara open dan close? Nah, kalau open dia terhubung dengan lingkungan langsung ya, sementara yang ini tidak connect dengan lingkungan atau tidak terhubung dengan lingkungan yang seperti yang lihat gambar tadi. Oke, nah Anda harus bisa memahami sistem, subsistem, dan sub-subsistem. Ibarat pemecahan bab saja, bab 1, 1, 1, 1, 2, dan seterusnya. Terjadi pecahan 1, 1 menjadi 1, 1, jadi satunya 3. Nah, itu kalau di bawah angka. Tapi ini sistem, subsistem A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini subsistem A1, kalau kita lihat. Jadi Anda harus bisa memecah. Kalau dalam sebuah komputer apa? Folder, subfolder, sub-subfolder. Anda harus paham itu. Berikut, ada pula nanti ini yang harus Anda pahami, sistem yang dikenal dengan secara fisik dan secara konseptual. Nah, bagaimana yang sistem fisik? Kalau sistem fisik ini adalah semacam bisnis yang digunakan dalam perusahaan, yang dimana nanti dia bisa menjanjikan sumber daya secara fisik juga. Nah, kalau secara konsep, itu mempresentasikan yang fisik. Selain itu juga dia harus bisa menyajikan sumber daya apa yang dikatakan data dan informasi. Oke, jadi Anda harus paham sistem dan subsistem ya. Lalu orang akan memandang sebuah sistem. Sistem itu apa? Jadi kalau orang bicara sistem, kita harus paham sistem itu apa, lalu subsistem apa. Nah, bawakan ke diri Anda sistem tubuh manusia misalnya, atau sistem komputer. Nah, Anda harus bisa merincinya nanti. Nah, seperti itu. Nah, dalam suatu bisnis, ya, bahwa dalam lingkungan itu ada pandangan sebuah sistem itu dengan melihat bagaimana menghasilkan kompleksitas sistem informasi dan memerlukan tujuan-tujuan yang lebih baik, ya, serta melakukan pekerjaan secara bersama, kemudian melakukan atau mengadakan hubungan interkoneksi terhadap sebuah sistem. Terakhir yang perlu Anda ingat adalah umpan balik dari sebuah sistem. Itu yang harus dipahami di situ. Oke, kita lanjut. Nah, ini tolong dipahami. Tadi saya sudah bicara juga di awal, data dan informasi itu tidak sama. Kalau data bahan mentah yang belum diolah. Kalau saya sebutkan A sampai Z, 0 sampai 9, tanda-tanda baca dan simbol-simbol lainnya. Itu yang dikatakan dengan data. Nah, kalau informasi apa? Data-data yang sudah melewati suatu proses tertentu sehingga menghasilkan output. Output itu yang bernilai informasi. Nah, ini kalau di sini diringkas dalam bentuk seperti ini. Jadi pengolahan informasi itu menggunakan apa? Ada elemen konseptual, menggunakan komputer, ada yang non komputer, ada yang dikombinasikan. Nah, itu dalam bentuk kesimpulannya. Nah, lalu ini tadi saya sudah sebut juga bahwa data itu adalah bahan mentah yang ditransformasi menjadi informasi. Jadi Anda harus memahami apa itu data dan informasi ya. Ada sistem tadi yang dikenal dengan open dan closed system. Ya, ada 5 sumber daya yang dikelola oleh manusia dalam suatu perusahaan. Nah, tolong dipahami. Nah, ini evaluation CBS, jadi Computer Based Information System. Jadi untuk mencapai CBS tadi ada pertumbuhan yang harus kita lewati. Nah, nanti ini di bab berikut kita bahas ini. Data processing ini dikenal dengan ICE nanti. Baru dilanjutkan dengan MAS ya. Kemudian sistem pendukung keputusan nanti dibahas bab berikut. Ini Office Automation, penggunaan kantor yang secara otomatis zaman sekarang ya. Contoh aja kalau kita di bank sudah punya mobile banking. Nah, berarti kan tidak perlu banyak karyawan lagi, sudah bisa di HP itu Anda sudah bisa macam-macam. Ya. Kemudian ada sistem pakar. Nah, ini nanti kita lihat. Nah, kalau kita lihat sebuah bagan, model CBS itu seperti ini. Nah, ada 5 tadi, AIS, MIS, DSS, Virtual Office, dan Knowledge Based System. Sistem ilmu pengetahuan
berbasis ilmu pengetahuan atau sistem pakar tadi. Nah, semuanya menghasilkan informasi. Nah, informasi itu bisa menyajikan hal yang seperti ini. Nah, tentunya dengan berangkat dengan problem, lalu nanti bagaimana keputusan dari problem, kita bisa mendapatkan nanti hasil dari keputusan itu untuk menjawab pemecahan masalah yang ada lewat CBIS. Oke, lanjut. Nah, layanan informasi gimana? Nah, jadi layanan informasi itu dilakukan kalau ada di kampus itu di ICT ya. Di ICT itu nanti ada admin, ada operator. Itu kira-kira. Nah, kalau ini spesialis informasi itu mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengembangkan dan maintenance sistem informasi berbasis komputer. Nah, kalau ini boleh saya contohkan diri saya aja sebagai kepala ICT. Ya, jadi kampus itu nafasnya sekarang berada di ICT. Nah, ngapain saja lari ke ICT dulu. Tidak rektor yang dicari, tidak kaprodi yang dicari. Nah, kenapa? Itu sebagai sumber daya informasi semuanya. Ya, dan itu juga merupakan satu pengembangan dan memelihara keberadaan dari sebuah sistem yang ada dalam IT. Berikut, nah ini semacam tradisional komunikasi yang mempunyai nilai apa. Nah, siapa yang menggerakkan IT itu sebenarnya siapa saja? Nah, perlu Anda lihat. Kalau posisi saya di mana ini di sini? Bukan di komputer, nah komputer itu alat. Ya. Nah, saya akan berperan kalau di sini ini mengelola ini semuanya yang dikenal dengan ya kalau di kampus kepala ICT. Ya. Nah, kalau di dalam ini saya berada di antara ini database administrator dan sistem analis. Ya, termasuk ini nanti. Nah, tetapi saya punya staff. Ya, stafnya tentu seperti ada pembantuannya melalui operator, admin dan segala macam, termasuk programmer. Ya, nah user siapa? Anda. Nah, itu pakai yang kalau di kampus kita lihat. Nah, jadi IT itu sangat mempengaruhi seperti mata rantai komunikasi tradisional seperti ini. Nah, ini bukan sembarangan orang, harus yang spesialisasi ini, termasuk ini juga. Apalagi yang jaringan, ini juga harus tahu jaringan. Karena kalau di kampus kan karena mahasiswa kok nggak bisa masuk jaringan. Nah, jangan salahkan jaringan langsung dulu. Lihat kondisi spek komputer dan spek lain-lainnya. Ya, kadang-kadang kita lupa on off-nya juga. Ya. Nah, jadi itu yang masalah jaringan. Nah, kemudian siapa saja pemakai akhir dari sebuah komputer itu? Nah, end user computing itu kalau di sini dirinci yaitu bagaimana semacam semua pengembangan dari banyak aplikasi. Jadi aplikasi apa kalau di kampus ya akademik dan portal SIM itu tadi. Nah kalau ini apa information specialist. Nah ini IT dan SI itu bertindak sebagai konsultan. Nah, lalu pemakai akhir komputer itu simulasinya gimana? Nah ini dasarnya ibarat Anda harus paham dengan komputer dan information system backlog, umpan balik dari sistem informasi, dan tentunya ini low cost hardware. Jadi tadi yang nanya apa? Ya pokoknya ini standarnya ini low cost hardware. Yang penting bisa untuk multimedia. Lalu proprietary software. Ini aplikasi yang digunakan seperti Excel atau dibuatkan ya. Seperti saya buat Bitly juga bisa dikatakan seperti itu. Oke, saya lanjut. Ini sistem informasi dan pemakai akhir komputer itu dalam ibarat mata rantai seperti ini. User berhubungan dengan SI, kemudian user berhubungan dengan komputer. Nah, untuk komunikasi dan ini untuk supportnya. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana kita menjustifikasi CBS itu? Nah, tentunya kita nanti akan melakukan semacam pemecahan masalah dalam banyak investasi yang lebih besar.
Nah, kalau kita lihat dari segi ekonomi, bagaimana kita menekan biaya yang lebih murah, menghasilkan sebuah investasi inventory, dan meningkatkan produktivitas dengan menggunakan chat and champ ini kepada manufaktur untuk pemabrikan, dan ini juga kepada selain dari ekonomi juga menunjukkan kepada non ekonomi. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencapai CBS? Ada 5 tahapan, yaitu fase planning. Nah, ini nanti dirinci lagi nih di bab berikut. Ini ada langkah-langkahnya, analisis juga ada langkah-langkahnya, dalam perancangan juga ada langkah-langkahnya, dalam implementasi juga ada langkahnya, termasuk dalam menggunakan sebuah CBS nanti juga ada langkah-langkahnya. Sekarang belum lagi. Jadi untuk mencapai CBS ada 5 fase, itu aja yang perlu Anda ketahui dulu. Fase apa? Planning, analisis, desain, implementation, and penggunaan. Ya. Nah, kalau ujian teori itu bisa kerangkala ditanya itu. Oke, nah, saya kira ini tidak usah. Nah, ini juga saya bisa. Nah, ini kita lihat ini summary-nya. Nah, summary-nya tentu Anda harus paham lagi. Tolong diingat 5 sumber daya utama informasi tadi. Lalu bagaimana kita menggunakan komputer baik sebagai manajer atau non-manajer. Lalu Anda harus memperhatikan integrasi elemen-elemen yang Anda lakukan dalam sebuah pekerjaan baik secara fisik dan secara konseptual. Lalu Anda harus memahami apa itu data dan informasi tadi, jangan samakan saja. Ya, the end, Anda harus bisa bagaimana nanti melihat komponen CBS itu ada 5, AIS, BIS, DSS, Virtual Office, dan Knowledge Based System atau Simpakan. Nah, Anda juga harus tahu siapa saja pemakai komputer itu yang tren, tentunya Anda terlibat, dan bagaimana mengembangkan CBS. Nah, itulah kesimpulannya cerita saya di bab 1 pertemuan ini. Nah, tentunya Anda kalau kurang paham bisa membaca lagi dari buku 1, buku McLeod itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Coba buka kameranya semuanya. Ada pertanyaan enggak? Buka kamera sama dengan buka absen. Yang hadir cuma 25. Anda kalau nggak salah datanya 30. Berarti ada 5 yang tidak hadir. Kalau Anda mengisi Bitly, nanti saya bisa lihat jam berapa Anda masuk, jam berapa Anda keluar dari Bitly itu. Ya, ada jamnya itu. Kalau di model tidak ngisi sendiri, nanti ada warna merah. Jadi Anda terpantau semuanya. Oke, cukup? Tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, kalau Anda cukup jelas, mungkin pertemuan pertama untuk teori sudah sampai di situ. Penjelasan saya lebih kurang nanti Anda baca buku dan bisa diskusi juga dengan teman dan lainnya atau lewat media online. Nah, tentunya hasil cerita saya nanti akan saya linkkan dengan YouTube dan bisa Anda dengar lagi. Oke, sampai di sini. Ya, stop. Jangan lupa besok 7.30 on time, ready dengan penggunaan komputer. Ya, sediakan foto, jangan lupa ya. Foto yang jenisnya JPG. Karena apa? Foto Nanti aja, Pak, terserah, Pak. mau banyak juga boleh, tapi yang minimal 1 sudah ada. Bisa, Pak. Oke. Sampai di sini ya.